Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dalalatin finnar. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ida kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya melalui kesempatan seperti ini saya terlebih dahulu mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbagai kenikmatan Allah telah berikan kepada kita semua. Nikmat iman yang kita yakini bersama, nikmat Islam yang kita jalankan bersama, dan nikmat kesehatan yang kita rasakan bersama. Semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pantaslah kita selaku hambanya senantiasa bersyukur kehadiratnya. Salawat dan taslim marilah senantiasa kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, beliaulah junjungan kita, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang tersisa yang diberikan oleh Allah kepada kita masih bisa dapat manfaatkan untuk mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban daripada khatib di dalam setiap khutbahnya mengajak kepada kita sekalian untuk marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna dari firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagaimana mukaddimah khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Mari kita isi keimanan kita. Mari kita berusaha menguatkan, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita baik dari kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mudah-mudahan itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita di akhir hayat kita meninggal tetap dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkendaraan bersama dengan sahabat-sahabatnya.
ketika beliau sementara mengendarai kendaraan kuda, disaksikan ada seseorang dari jauh. Dia melihat semakin dekat orang itu semakin kelihatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut dalam keadaan berjalan kaki. Rasulullah turun dari kudanya dan juga berjalan kaki. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau turun dari kendaraanmu?" Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang di hadapan kita ini adalah orang yang pernah menyampaikan ilmu kepada saya. Sahabat berkata bahwasanya itu orang Yahudi ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tetap menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan pernah mengajarkan Rasulullah cara membedakan anjing dari belakang, apakah dia anjing laki-laki atau anjing betina perempuan. Ilmu ini diajarkan oleh seorang Yahudi kepada Rasulullah. Mungkin kita menganggap sepele ilmu tersebut, tetapi itu bagian daripada ilmu yang disampaikan kepada seseorang. Rasulullah sangat menghormati orang yang menyampaikan ilmu. Rasulullah sangat menghargai orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmunya itu. Dengan ilmunya itu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini judulnya secara seragam sekota Benten dan sekitarnya adalah dakwah sebagai pilar khair ummah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, kamu adalah umat yang terbaik. Kita ini adalah umat Rasulullah, adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummat. Kenapa? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Kita yang terbaik daripada seluruh umat-umat yang ada. Dengan ketentuan ta'muruna bil ma'ruf, mencegah, mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita ingin orang menjadi orang yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ketentuannya disebutkan oleh Allah 3 syarat tadi. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan itu adalah bagian daripada dakwah. Mencegah orang dari melakukan perbuatan yang mungkar itu adalah bagian dari dakwah. Termasuk kepada mengajak orang untuk beriman kepada Allah, itu adalah bagian daripada dakwah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran surah Al-Asr yang sering kita baca dalam sholat kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang yang merugi, kita ini diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi dalam dengan kedudukan sebagai orang yang merugi. Tetapi kita bisa keluar dari menjadi orang yang merugi, manusia yang merugi, dengan catatan 4 yang harus kita lakukan. Wal asy, Allah bersumpah, innal insana lafi khus, sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi. Kita ini dalam keadaan merugi. Diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini sebenarnya kita dalam keadaan merugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita mungkin semuanya beriman kepada Allah.
Tetapi bukan tidak cukup dengan itu. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang merugi, sebagai makhluk yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amalan yang soleh. Syarat yang kedua. Tetapi ada syarat yang ketiga dan keempat. Itu adalah bagian daripada dakwah kita. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dua ayat ini sudah memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada sesama manusia, terutama kepada sesama kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menjelaskan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa yang dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan, berdakwah, menyampaikan kepada sesama manusia. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, sebaik-baik kita ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mengkaji Al-Quran, siapa yang mentadabburi Al-Quran, kemudian apa? Wa'allamahu, dan menyampaikan, mengajarkan kepada sesama manusia. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Inilah orang yang dikategorikan sebagai orang yang bermanfaat di mata manusia, orang yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya manusia. Jadi kita tidak diperintahkan oleh Allah hanya diam saja. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ibadah itu juga termasuk dakwah diantaranya. Karena ada perintah Allah di dalam. Cukup dengan dua surah tadi. Al-Imran ayat 110 dan surah Al-Asy menjelaskan kepada kita, kalau kita mau lebih dalam lagi, berdakwah itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bukan hanya menjadi kewajiban kita, tetapi juga ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan, kebenaran, kemudian yang bersangkutan itu melaksanakan apa yang kita sampaikan itu, maka bukan hanya yang bersangkutan yang mendapatkan kebaikan yang kita sampaikan itu, yang kita ajari itu, tetapi kita juga ini yang menyampaikan kebenaran itu, kebaikan itu, ibadah itu, kita juga mendapatkan pahala sama dengan orang yang kita ajari tadi itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'il." Barang siapa yang menyampaikan, menunjukkan suatu kebenaran, maka bagi mereka itu sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan amalan tersebut, ibadah tersebut. Jadi kalau kita pernah menyampaikan satu tata cara salat saja kepada orang tertentu, termasuk kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kita ajari mereka, kemudian dia amalkan, dia laksanakan, ketika dia melaksanakan salat, maka amalannya akan sampai juga kepada kita, orang yang kita ajari tersebut. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam perintah yang lain Rasulullah menjelaskan, apabila engkau melihat suatu kemungkaran di hadapan kamu, maka cegahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastadik, tetapi apabila engkau tidak mampu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan powermu, kalau kau menganggap dia lebih kuat daripada kamu, bisa membahayakan bagi kamu, Rasulullah katakan, fabilisani, dengan lisan kita.
Masalah orang kusiana nudah ain tu nusalah itu. Fa in lam yastati, tetapi apabila kita tidak mampu dengan lisan kita, kata Rasulullah, fa bikal. Wah iya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ikhwanul muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua berusaha supaya kita termasuk orang-orang yang Rasulullah bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini tidak mungkin kita mengetahui Al-Qur'an kalau tidak ada yang menyambung, yang menyampaikan kepada kita, yang mendakwahi kepada kita. Tidak mungkin akan sampai hadis kepada kita kalau tidak ada orang yang berdakwah tentang hadis tersebut. Termasuk adalah Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahu ala khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika waj'al hubbaka habbu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujib ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.